Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Pagi siang hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Marta dalam pelajaran PPKN dan akan membahas materi selanjutnya, yakni Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kalian bisa sambil menyimak dengan membuka buku paket halaman 95 atau membuka buku tulis untuk mencatat atau meringkas. Langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajaran pada pagi siang hari ini adalah menghayati arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita semua tahu bagaimana peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Sebelum ada Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah itu dengan cara yang masih kedaerahan. Nah, mereka berjuang sendiri-sendiri di daerah masing-masing dan tidak terorganisir. Dengan adanya Sumpah Pemuda, mereka merubah perjuangan tersebut menjadi bersifat nasional, yakni bersama-sama dari seluruh Indonesia berjuang bersama dengan dikoordinir dengan lebih baik sehingga akhirnya bisa mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Selanjutnya, organisasi pemuda yang pertama sudah dibahas kemarin adalah organisasi Budi Utomo. Itu merupakan tonggak sejarah berdirinya organisasi pemuda di Indonesia. Selanjutnya ada Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia Jakarta pada tahun 1915. Kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918. Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jongjava. Tujuan Trikoro Darmo yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Selanjutnya, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Selain itu ada Jong Sumatranenbon, yaitu organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera yang didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Kemudian ada Jong Sumatranenbon itu melahirkan tokoh-tokoh besar seperti ada Mohatta, Mohyamin, dan Bahdar Johan. Ada juga Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918, selanjutnya antara tahun 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Selanjutnya ada Kongres Pemuda I pada tahun 1926.
berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta dan menghasilkan kesepakatan yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Jadi cita-cita kita menjadi satu, tidak memiliki cita-cita yang berbeda-beda lagi. Nah, ini mulai ada cita-cita untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Nah, ini juga. Jadi adanya perkumpulan-perkumpulan itu fungsinya untuk seluruh Indonesia, tidak untuk organisasi mereka sendiri-sendiri. Selanjutnya ada Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 itu melakukan rapat beberapa kali. Rapat yang pertama itu pada Sabtu 27 Oktober 1928 di gedung KJB atau Katolik Jugendlichen Bond. Kemudian rapat kedua pada Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Ostjava Bioskop membahas masalah pendidikan. Dan rapat ketiga yang merupakan rapat penutup ada di gedung Indonesische Clubgebouw. Ini masih menggunakan bahasa Belanda ya, nama-nama kantornya. Kemudian panitia Kongres Pemuda diantaranya ada dari ketua sampai pembantu umumnya. Ketua Sugondo Joyopuspito, Wakil Ketua Joko Marsaid, Sekretaris Muhyamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad, Pembantu 2 R. Kaca Sungkana, Pembantu 3 Senduk, Pembantu 4 Johannes Leimena, Pembantu 5 Roh Jani Suud. Nah, ini mereka itu dari berbagai lokasi, berbagai pulau yang ada di Indonesia. Nah, mereka bersatu untuk melaksanakan Kongres Pemuda ini, Kongres Pemuda 1 dan 2 yang menghasilkan kesepakatan atau isi Sumpah Pemuda tersebut adalah yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi dengan adanya Sumpah Pemuda, seluruh pemuda-pemudi di Indonesia sudah mengakui bahwa kita memiliki tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, kemudian bangsa juga bangsa Indonesia, dan bahasa yang digunakan untuk bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Jadi tidak sendiri-sendiri lagi, tidak berdasarkan daerahnya masing-masing, sekarang menjadi satu, yaitu Indonesia. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, untuk pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Nah, ini seperti yang biasa kalian nyanyikan pada hari Senin jika sekolah tatap muka ya. Lagu Indonesia Raya itu merupakan lagu pemersatu masyarakat Indonesia yang menciptakan rasa keinginan yang sama untuk mencapai kemerdekaan dan memberikan semangat perjuangan kepada para pejuang di Indonesia. Selain itu, yang bisa mempersatukan Indonesia juga bendera merah putih,
bahasa Indonesia, kemudian Bhinneka Tunggal Ika juga. Nah, sekian materi dari Ibu pada pagi siang hari ini. Kalian bisa mempelajari pada buku paket dimulai dari halaman 95 dan kita akan kembali lagi nanti melanjutkan materi selanjutnya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa ditonton, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.